Ya, sekarang lagi musim pakai kemeja. Kalau kalian nonton kontennya Eko Akun tadi, di sana juga dia pakai kemeja biru. Wah, ganteng kayak mau ijab. Gue juga pakai kemeja. Iya, tapi kemejanya lebih keren gua. Ini dalam rangka kita menghormati seseorang yang rindu meja hijau, ya kan? Kemarin waktu jumpa pers dia bilang, "Oh, mau kemana? Meja hijau, kuning, biru." Iya, di langit yang biru. Edi Mulyadi ditetapkan jadi tersangka dan ditahan usai menjalani 8 jam pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus jin buang anak. Ucapan Edi menjadi polemik lantaran dianggap menghina Kalimantan Timur, tempat berdirinya ibu kota negara baru. Setelah ditetapkan jadi tersangka ujaran kebencian, Edi Mulyadi ditahan di rutan Bareskrim Polri. Tapi belum juga sehari, Edi sudah berencana mau mengajukan penangguhan penahanan. Dan seperti biasanya, pengajuan penangguhan penahanan harus disertai dengan nama orang yang akan menjadi penjamin. Dan kabarnya, Edi bakal menjadikan sang istri jaminan. Aduh, Bu Edi dong ya. Iya, tidak seperti sangarnya ketika melakukan dugaan ujaran kebencian ketika jumpa pers. Edi Mulyadi gentar juga masuk bui. Baru mencicipi udara tahanan Bareskrim 2 hari. Edi sudah minta kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan. Apakah akan diterima permintaan penangguhan penahanan ini? Kita kupas setelah yang satu ini. Ditarik Bambang! Tak melawasi orang Nobanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Yo, apa kabar oposan-oposan yang tidak rela Indonesia jadi sarang kadal? Kaum bapak-bapak YouTube yang habis gajian, tapi tetap nggak tenang karena istri minta beliin sendal yang tinggi haknya 60 cm. Maaf, itu sendal Pak Egrang. Lalu juga ada mamah-mamah muda yang dilimpahi banyak wota. Saking banyaknya sampai nonton sinetron Layangan Putus diulang 11 kali. Tapi yang jahat nggak mati-mati. Iya juga, mungkin ada yang nonton ini, di antara yang nonton ini ada pengasong khilafah yang panik karena salah satu kadernya masuk bui. Iya, kita lanjut merajut nasionalisme kita di Oposisi 69 FM, program politik garis lucu yang hanya ada di kanal 2045 TV. Saya yakin yang nonton Oposisi 69 FM ini adalah para pemilik akal yang cerdas, hati yang waras, dan cicilannya banyak yang belum lunas. Ini bahasa tingkat tinggi ya. Ya, kalau cuma sekelas Edi Mulyadi pasti sulit memahami. Kalau sekelas anggota FPI dan HTI, nggak bakal paham obrolan kita yang nyerempet-nyerempet jurang ini. Biangsat. Oh ya, sekarang kita baca atensi dulu ya. Ini ada atensi yang lewat komen YouTube, tapi juga ada yang video. Nah, yang video ini nih. Nah, Saya mana? Muhammad Oh ini. Hidayat, saya dari Madura. Saya kira apa ya yang disampaikan Pak Edi itu nggak sesuai. Si Edi kemarin tuh main hanyang ompong kayak meong. Oke. Lu sekarang minta penangguhan. Ya, itu tadi yang versi video. Sementara kalau yang lewat komen YouTube, ini ada. Yang pertama dari Lina Sianturi. Horas Lina Sianturi ya. Katanya maju terus Polri yang apa nih? Yang pernah ciut, jangan pernah ciut dengan siapapun untuk menegakkan hukum demi kedamaian NKRI. Ya, buat Lina Sianturi, terima kasih ya. Ini luar biasa, pujian kepada Polri harus kita sampaikan karena cepat tanggap mengapresiasi pengaduan teman-teman terutama yang di Kalimantan. Ya, berikutnya yang nomor 2 adalah Bagus Syahroni. Ya, salam dari Madura, Mas. Oh, dari Madura, Durema, Dek. Ya, dia bilang sekelangkong pon abela NKRI dari radikalisme. Ya, sekelangkong pon abela NKRI dari radikalisme. Artinya terima kasih sudah membela NKRI dari radikalisme. Ya, Bletak, nggak lupa salamnya. Waduh, terima kasih Bagus dari Madura. Saya seneng nih kalau dari Madura nih sudah menyuarakan anti radikalisme ya. Tetangganya Alip. Oh bukan ya. Baik, yang berikutnya yang ketiga adalah Imade Cakra. Ya.
Imade Cakra bilang, terima kasih Pak Polisi, semoga Bapak Polisi selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menjaga keutuhan NKRI. Imade Cakra, matur suksma ya. Ini pasti dari Bali kalau Made itu. Yang berikutnya ada Andi Stick, siapa nih? Andi Stick Drum. Stick Drum, wah pasti jago main gitar ya. Katanya selamat buat bapak-bapak. Selamat buat Bapak Edi dan teman-teman yang sudah mendahuluinya di rutan. Semoga betah dan tenang di sana. Bukan. Ini kan proses hukum, kayak orang meninggal aja. Oke, terima kasih Andi Stick Drum ya, yang benar main gitarnya. Kemudian yang kelima adalah Hendra Lim. Ya, Hendra Lim bilang, saya sebagai warga Kalimantan sangat berterima kasih kepada Bareskrim Polri. Dan untuk 69 FM, semoga jaya selalu di udara dan semoga Mas Eko sehat selalu. Ya, di acara gua tetap aja Eko yang di ya. Oke, Saudara Hendra Lim, Anda memenangkan komentar terbletak. Karena emang Eko lagi sakit, yang mudah-mudahan sembuh. Iya, sakit kantong. Ya, untuk komentar beletak kali ini silakan hubungi produser oposisi 69 FM di WA 0822 345 3545 JO. 345 itu kalau dibaca MAS ya, JO. Jadi Mas Jo. Kan gampang ingatnya kan. 345 70. Ada satu t-shirt dari oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Nih, jebret. Nah, ya. Oke, kalau gitu kita tarik dulu Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Iya. Halo kawan. Masih soal Edi Mulyadi ya. Ada yang nyeletuk sih, Bang, lu kagak bosan bahas Edi Mulyadi katanya. Saya kasih tahu ya kawan, kalau soal menjaga keutuhan NKRI, nggak ada kata bosan. Kalau soal melawan intoleran, radikalisme, dan yang anti Pancasila, nggak ada kata bosan. Buat mereka yang merendahkan budaya dan suku-suku kita, yang ada cuma satu kata, buangset. Iya, soal Edi Mulyadi, ini yang disebut hukum tabur tuai, hukum karma kelas dewa. Siang menghina satu pulau, malamnya banyak orang risau. Sehari setelahnya orang mengasah Mandau, beberapa waktu kemudian saudara-saudara kita, suku Dayak jadi galau, minta supaya Polri memantau. Dan dalam hitungan hari, Edi Mulyadi sudah menginap di Hotel Prodeo. Eo, ya. Lalu kadrun-kadrun ini berteriakan, kok kasusnya beda dengan Arteria Dahlan? Padahal Arteria yang memprotes bahasa Sunda digunakan dalam rapat DPR dengan kejaksaan, tapi kenapa belum dipanggil polisi? Kadrunnya begini, belum tahu banyak tapi sudah kesana kesini. Pendapat saya sih, Arteria ketika bicara itu memang dalam rapat dewan, yang memang seluruh anggota dewan itu mendapat hak imunitas, ya termasuk juga menteri kalau nggak salah. Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Paling kalau keterlaluan, ya cukup dia minta maaf, kelar urusan. Kalau mau lebih jauh, maksimal diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kadrun mana paham. Tarik Bambang. Masalah rawan, urus saja masa depan. Kembali ke Edi Mulyadi, yang sedang berpikir keras bagaimana agar lolos dari jerat ancaman hukuman 10 tahun. Saya mencatat beberapa gerakan Edi atau strategi Edi yang ternyata gampang ditebak ya. Yang pertama, Edi mengaku wartawan. Walaupun tidak tercatat di PWI katanya. Minta kasusnya digeser sebagai pelanggaran undang-undang pers. Ini cukup menggelikan. Karena video yang ia buat dan publish di kanalnya itu yang berisi dugaan ujaran kebencian sehingga bikin onar. Pertama kali, ingat, pertama kali secara resmi itu tayangnya di kanalnya Bang Edi. Bukan di media mainstream. Bukan di media yang memang punya izin sebagai media massa. Artinya, video yang ia hasilkan yang berisi dugaan konten ujaran kebencian berbau sara itu, ya seperti video dokumentasi biasa. PWI sendiri sudah punya pernyataan bahwa video itu bukan produk jurnalisme. Menggunakan undang-undang pers sebagai sarana berlindung, itu dirasa ngawur. Opini pribadi wartawan tidak selalu dikategorikan produk jurnalistik. Ayo Edi, tetap putus asa. Jangan semangat. Lalu berikutnya adalah,
Edi ini mengklaim bahwa musuhnya bukan masyarakat Dayak, tapi pemerintah atau rejim Pak Jokowi. Jadi Edi ini masih halu. Dia menganggap dirinya politisi hebat dan kuat yang sangat diperhitungkan oleh penguasa. Seolah Edi memiliki jutaan massa. Seolah Edi ini menganggap dirinya layak disandingkan dengan misalnya Sanana Gusmango misalnya. Atau sudah sekelas Rizik Syihab. Padahal kita tahu, sebelum dia terperosok dalam himpitan kasus ini, Edi itu cuma dikenal oleh kawan-kawannya sendiri sebagai bapak-bapak yang doyan ngonten dan pendukung 212 dan ormas terlarang negara. Ya seperti EPI ya, misalnya itu. Jadi Edi bukan levelnya musuh negara, bukan. Dia baru masuk pada level anti Jokowi saja. Tapi Jokowi sama sekali nggak tahu sih dia itu siapa. Sorry Bang Edi. Yang ketiga adalah Edi bilang HP-nya jatuh di jalan dan hilang. Ini sih gimmick doang. Ya mungkin jatuh beneran, tapi hari gini HP itu nggak kecil, nggak segede korek api tokai itu nggak. Jadi kalau jatuh ya kelihatan. Tapi ya sudahlah, anggap saja jatuh dan hilang itu barang. Apa dikiranya dengan teknologi sekarang, datanya sulit dikembalikan. Tapi ya mungkin Edi dan pengacaranya sudah punya rencana, karena memang di dalam tahanan, handphone dilarang digunakan. Apalagi kamera buat ngonten, itu di kanalnya Bang Edi, yang subscribe-nya cuma ribuan itu. Tetap nggak boleh juga. Tarik Bambang! Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Yang berikutnya adalah Edi juga menyampaikan bahwa ia ditarget oleh pemerintah karena ia aktif menolak RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja, atau sekarang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah diundangkan, Mas. Ngapain mikirin ente? Ngabisin kuota aja. Aduh, lewat lagi. Nah, strategi yang kelima. Nah, yang terbaru ini. Upaya Edi ini adalah minta penangguhan penahanan. Kuasa hukum dari tersangka kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi, yaitu Damai Hari Lubis, memastikan bahwa pihaknya akan berupaya ajukan penangguhan penahanan untuk kliennya itu. Adapun upaya penangguhan penahanan Edi Mulyadi itu, kata Damai, akan mulai dilakukan pada kemarin ya, atau hari ini, oleh pihak keluarga dan juga dari wartawan senior itu. Menurut Damai, untuk memuluskan upaya penangguhan penahanan itu, sejumlah pihak bakal dijadikan jaminan, diantaranya adalah sang istri dari Edi Mulyadi. Selain istri Edi Mulyadi, menurut Damai, seluruh anggota tim kuasa hukum juga akan menjadikan jaminan untuk upaya penangguhan penahanan itu. Ditahannya Edi itu karena alasan subjektif, karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tuh kan, handphonenya udah hilang kan, dan juga mengulangi perbuatannya. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Ya, di atas 5 tahun. Karena kalau pasal membuat keonaran itu terbukti, Edi bisa kena 10 tahun. Waduh, bisa jadi kepala kamar nih Bang Edi. Tarik Bambang. Manut lurit golong bertobat. Oke. Ironis sekali ya, kalau kita ingat Ahok, betapa apa yang dialami Ahok dibayar tunai oleh alam. Mungkin dulu Edi senyum lebar ketika Ahok dibelit persoalan hukum. Ya, hasil tekanan, padahal itu hasil dari tekanan kawan-kawannya Edi juga. Terbayang dulu bagaimana Ahok dilindas tsunami politik berbungkus agama, hilang pangkat kedudukan, hilang keluarga, hilang harapan. Ahok divonis hingga sulit untuk kembali ke gelanggang politik lagi. Namanya hancur. Masa depan karirnya hanya menunggu keajaiban. Tapi ternyata Tuhan bicara lain. Ahok kembali dimuliakan Tuhan. Ahok bersiap menuju ibu kota baru. Dan Edi Mulyadi siap dengan kawan tidur baru. Demikian Oposisi 69 FM yang cuma ada di kanal 2045 TV. Dan saya Mas Jubrey. Sampai ketemu besok hari. Salam Oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tarik Bambang! Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawasi. Orang no banyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan.